Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan matkul metode penelitian dengan tema analisa keranjangan sistem penyewaan rental mobil pada rental mobil Alpin Bintaro. Saya sebagai pembuka presentasi yaitu dengan nama Makhluki Zakapik dari kelas 12 4D 12 dengan NIM 1218 2650. Berikut slide kedua, yaitu ada anggota kelompok 3. Ada 5 anggota di sini. Yang pertama ada Makhluki Zakapik, yang kedua ada Muhammad Umar Fikri, yang ketiga ada Putri, yang keempat ada Lucy Aldara, yang kelima ada Muhammad Sidik. Sejarah perusahaan. Rental mobil Alpin Bintaro merupakan perusahaan jasa rental mobil yang berada di Bintaro, Tangerang Selatan, dengan menyediakan pelayanan kepada pelanggan yang membutuhkan mobil secara cepat dan mudah didapatkan. Karena pelayanan jasa kami sangat diandalkan bagi masyarakat umum, khususnya di Tangsel, Bintaro. Di sini kami memberikan supir pribadi selama Anda meminjam mobil kami, dan tentu saja dalam jangka 1 hari lamanya. Visi dan misi. Visi: memberikan fasilitas terhadap pelanggan yang datang ke tempat kami. Misinya ada 3 poin. Memberikan mobil berkualitas dan terjangkau. Kedua, memberikan supir berdedikasi dan resmi, bisa mengendarai mobil dengan baik dan benar. Yang ketiga, memberikan rasa aman dalam prestasi memilih penyewaan mobil. Struktur organisasi ada 2, ada owner dan admin. Project charter. Latar belakang: dengan banyaknya bidang penyediaan layanan rental mobil di berbagai daerah dan kota-kota besar, maka itu merupakan peluang untuk dikembangkan arah bisnis yang modern, yakni dengan bantuan teknologi informasi akan mempermudah interaksi dari kedua belah pihak yang membutuhkan kendaraan roda 4 yang nyaman dan terjangkau untuk disewakan dalam berbagai keperluan acara keluarga atau liburan ke berbagai tempat wisata. Dan ini mempermudah pengusaha penyedia layanan rental mobil untuk mengevaluasi pola perkembangan bisnis yang sudah diterapkan sebelumnya. Dikarenakan persaingan antar perusahaan rental mobil sangat ketat, sehingga membutuhkan strategi pemasaran yang efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi internet. Rental mobil Bintaro Alpin ini adalah penyedia layanan rental mobil di Tangerang Selatan dengan dominasi unit mobil Toyota Innova. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Ada 3 poin. Bagaimana agar memudahkan pelanggan dalam mensosialisasikan terkait aspek metode penyewaan mobil yang baru digunakan ini, untuk bertujuan agar pelanggan tidak perlu datang ke tempat langsung dalam melakukan proses booking pada kantor rental mobil Alpin. Yang kedua, bagaimana memudahkan pegawai Alpin dalam melakukan rekapitulasi dan report data penyewaan mobil. Yang ketiga, bagaimana caranya agar data-data pelanggan tidak disalahgunakan dan menyebabkan data ganda pada saat pengisian form reservasi, yakni menggunakan KTP yang belum tentu keasliannya. Batasan masalah. Batasan masalah pada aplikasi rental mobil Alpin ini terdiri dari ada 4 poin. Yang pertama, hanya bisa mengakses melalui web dan responsif jika berpindah device atau handphone. Yang kedua, aplikasi ini hanya melayani penyewaan untuk kendaraan mobil saja, bukan yang lain. Jika bisnis berkembang, mungkin akan melebarkan sayap ke jenis bus pariwisata. Yang ketiga, aplikasi hanya memfasilitasi dalam hal penyewaan mobil dalam durasi hitungan hari atau paling lama bulanan, dan kemungkinan tahunan dari data-data yang sudah lama ketika melakukan transaksi booking rental mobil. Yang keempat, perlunya tahap pengembangan terkait SDLC yang seimbang dan selaras dengan visi misi perusahaan rental mobil Alpin. Maksud dan tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah menyediakan aplikasi yang memiliki fitur. Ada 4 poin. Yang pertama,
membantu pemilik jasa rental mobil Alvin dalam mendapatkan informasi penyewaan mobil yang dilakukan oleh pelanggan. Yang kedua, membantu rental mobil Alvin menyediakan fasilitas aplikasi penyewaan mobil untuk masyarakat Tangerang dan sekitarnya berbasis web. Yang ketiga, membantu pegawai rental mobil Alvin dalam melakukan rekapitulasi dan report data penyewaan mobil. Yang keempat, membantu jasa rental mobil Alvin dalam memberitahukan tarif mobil yang siap direntalkan kepada pelanggan yang ingin menyewakan mobil untuk keperluan apapun dan menginformasikan pelayanan yang tersedia di rental mobil Alvin melalui web. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Muhammad Umar Fikri melanjuti dari penjelasan kawan saya yang tadi. Lanjutan proyek karakter manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk perusahaan jasa rental mobil Alvin dapat dijadikan evaluasi pola bisnis yang sebelumnya memakai cara manual dan dievaluasi ketika sudah berbasis web. Selanjutnya yang kedua, sebagai relevansi kebutuhan era digitalisasi yang mengharuskan memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi rental mobil pada jasa pelaksanaan rental mobil Alvin. Yang ketiga, dapat melatih karyawan dari perusahaan untuk memberikan pelayanan prima terhadap semua kalangan pelanggan dan sejenisnya. Selanjutnya yang keempat, agar menjadi portal informasi yang nyaman dalam mendapatkan pelayanan dalam berselancar di media aplikasi rental mobil berbasis website. Prosedur sistem perjalanan. Yang pertama, analisa isi form reservasi atau pendaftaran pelanggan. Isi reservasi di sebuah formulir pernyataan rental mobil berdasarkan data-data yang dibutuhkan. Misalnya KTP, KTP asli, terus juga kartu keluarga dan STNK. Ini berlangsung pada saat pelanggan ingin merental mobil di tempat jasa pelayanan rental mobil tersebut. Jadi apabila ada pelanggan ingin menyewa mobil atau merental mobil, maka mereka harus menyiapkan KTP asli, kartu keluarga, dan juga STNK. Selanjutnya ada analisa pembayaran sewa rental mobil. Nah, pelanggan yang sudah menentukan jenis mobil yang ingin disewa atau dirental akan melewati fase pembayaran booking mobil dengan menggunakan metode transfer ke suatu rekening ATM atas nama jasa rental mobil tersebut. Biasanya harga dari transfer rental mobil ini bervariasi, mulai dari yang termurah hingga termahal. Ini tergantung kepada fasilitas yang diberikan oleh jasa rental mobil terhadap mobil-mobil yang disuguhkan kepada pelanggan sewa rental mobil. Nah, selanjutnya yang ketiga, analisa penjadwalan penyerahan mobil dan supir jika ingin pakai supir. Saat terima mobil dan supir berlangsung di tempat yang ditentukan oleh pelanggan berdasarkan isi dari formulir reservasi mobil sebelumnya yang sudah dilakukan oleh pelanggan tersebut. Sebagai catatan, ada opsi untuk penyediaan supir dalam rental mobil ini, yaitu pelanggan diberikan kebebasan dalam memilih supir jika mau pakai supir atau tanpa supir ketika melakukan rental mobil ini, dan pada saat penyerahan mobil juga mengalami perbedaan dari segi tempat penyerahan mobil tersebut. Selanjutnya, analisa pengambilan mobil dan supir. Pada saat pengambilan kendaraan oleh pelanggan yang sedang melakukan penyewaan, maka petugas atau admin membawa formulir pengembalian dan memeriksa kondisi kendaraan apakah terdapat kekurangan atau tidak. Bila ada kekurangan atau kerusakan pada bagian mobil yang telah disewa atau direntalkan, misalnya spion pecah atau copot, bodinya penyok, catnya tergores, dan lain-lain, maka diperhitungkan penggantiannya dan dibebankan denda tambahan kepada pelanggan tersebut. Bila tidak mengalami kerusakan fatal pada kendaraan mobil yang dirental, maka
hanya mengisi formulir denda keterlambatan pengembalian rental mobil yang dipinjam oleh pelanggan tersebut. Setelah pelanggan membayar beberapa transaksi yang tersedia dan sudah termasuk denda keterlambatan, maka pihak admin akan memberikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran denda pelanggan pada saat melakukan rental mobil tersebut. Yang kelima, analisa pembuatan laporan. Di akhir pengembalian, baik itu hari, minggu, atau bulan, maka admin akan membuat laporan penyewaan berikut dengan denda atas kerusakan atau keterlambatan pengambilan yang terjadi dan laporan kendaraan mobil. Laporan tersebut diserahkan kepada pemilik jasa pelayan penyewaan mobil Alvin di Bintaro, Tangerang. Nah, bisa kita lihat metode penelitian. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem aplikasi rental mobil ini adalah metode waterfall. Alasan menggunakan metode ini adalah karena metode waterfall melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan dalam membangun suatu sistem. Proses metode waterfall yaitu pada pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan. Sistem yang dihasilkan akan berkualitas baik dikarenakan pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak berfokus pada tahapan tertentu. Tahapan dari metode waterfall adalah, bisa kita lihat, software, analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Selanjutnya, analisis sistem. Tahap analisis kebutuhan dilakukan dengan menganalisa kebutuhan user, analisa perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, serta kebutuhan lain dalam pembuatan basis data. Analisa kebutuhan perangkat keras pada sistem ini yaitu laptop dengan spesifikasi sebagai berikut: Acer Aspire E1. Analisa kebutuhan perangkat keras pada sistem ini yaitu laptop dengan spesifikasi prosesor Intelnya harus Core i3 minimal, RAM-nya 3 atau 4 GB. Analisa kebutuhan perangkat lunak yang membantu pembuatan sistem ini yaitu sistem operasi Windows 7 XAMPP versi 3.2.2 atau Sublime Text, ya kan? Atau bahasa pemrograman PHP, Mozilla Firefox, dan MySQL Server 32 bit. Selanjutnya, desain sistem. Tahap selanjutnya yaitu mendesain sistem. Tahap ini dibuat sebelum tahap pengkodean. Tujuan dari tahap ini adalah memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini memenuhi semua kebutuhan penggunaan sesuai dengan hasil yang dianalisa, seperti rencana tampilan, pengembangan sistem rental mobil, termasuk pada jasa rental mobil Alvin, dan membantu mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Dokumentasi yang dihasilkan dari tahap desain sistem ini antara lain perancangan user case diagram, activity diagram, data flow diagram atau DFD, entity relationship diagram atau ERD, dan perancangan interface. Selanjutnya, codingan atau menulis kode program. Aktivitas pada tahap ini dilakukan pengkodean sistem. Penulisan kode program merupakan tahap penerjemahan desain sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk perintah-perintah yang dimengerti komputer atau browser bawaan dengan mempergunakan bahasa pemrograman. Tahap ini merupakan tahap secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Sistem ini, bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP dan database MySQL.
serta beberapa framework yang relevan. Selanjutnya, yang keempat, testing atau pengujian program. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik tanpa ada kesalahan. Yang kelima, operation and maintenance atau pemeliharaan program. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam metode waterfall. Sistem dapat diimplementasikan. Pemeliharaan mencakup koreksi dari berbagai error yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan terdahulu. Perbaikan atas implementasi dan pengembangan unit sistem serta memelihara program. Pemeliharaan sistem dapat dilakukan oleh seorang administrator untuk meningkatkan kualitas sistem agar jauh lebih baik dan melakukan evaluasi terkait bagian tertentu pada suatu sistem rental mobil tersebut. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu Unified Modeling Language atau Activity Diagram berjalan. Di sini ada activity diagram pengisian formulir yaitu pelanggan dan admin datang ke tempat rental, menyambut pelanggan, turun menyerahkan formulir, mengisi formulir administrasi, konfirmasi administrasi tidak lengkap, mendapat hak resmi, menerima data administrasi, lalu memilih jenis mobil. Selanjutnya ada berjalan pembayaran mobil, memilih jenis mobil, memberikan informasi, menyerahkan formulir harga, menseleksi harga mobil, menerima pilihan mobil, harga mobil mahal, memperhatikan mobil, mempersiapkan kelengkapan, tunai sewa harga mobil, menerima tunai sewa mobil. Activity diagram berjalan penyerahan mobil, menanti prosedur penyerahan mobil, memberikan informasi, menyerahkan opsi penyerahan, mempertimbangkan penyerahan mobil, mengecek formulir pelanggan, tidak berdasarkan formulir, menawarkan pilihan pakai supir, penyerahan mobil di alamat rumah, penyerahan mobil di tempat rental, menyesuaikan kebutuhan rental mobil, deal dengan pelanggan. Dan berjalan pengembalian mobil, yaitu ada penanti formulir pengembalian, memberikan formulir pengembalian, mencatat kelengkapan komponen mobil, mengklarifikasikan jika ada kekurangan, menggunakan denda kerusakan, mengisi formulir keterlambatan, membayar tunai beserta denda, memberikan kwitansi transaksi. Dan laporan transaksi, membuat laporan transaksi, mengesahkan surat laporan tersebut, mengklarifikasikan jika ada kekurangan, mengecek laporan transaksi, menanyakan kelengkapan transaksi, melegalisir surat laporan transaksi, menyerahkan laporan transaksi, menerima laporan transaksi. Selanjutnya ada activity diagram usulan, yaitu prosedurnya. 1. Analisa login dan register data pelanggan. Di sini pelanggan dan admin akan melakukan pendaftaran akun berdasarkan KTP dan data lainnya yang berkaitan dengan data pelanggan agar dapat dipercaya datanya. Yang kedua, ada analisa pembayaran rental mobil. Di sini akan memilih mobil yang akan dipinjam, lalu terdapat list ATM yang akan digunakan untuk pembayaran rental mobil. Lalu pelanggan akan mengupload data pembayaran sebagai bukti transfer rekening. Yang ketiga, ada analisa penyerahan mobil. Memilih mobil yang menetapkan jadwal penyerahan mobil akan terkonfirmasi oleh admin terkait jadwal penyerahan mobil tersebut. Yang keempat, ada analisa pengembalian mobil. Pelanggan akan mengembalikan mobil yang telah menetapkan tanggal kembali mobil jika pelanggan telat melewati tanggal, terkena denda per hari dan terinput di tanggal pengembalian. Yang kelima, ada analisa pembuatan laporan. Menginput data tanggal transaksi, penyewaan mobil yang dimulai tanggal sampai tanggal terkait dengan list transaksi yang terjadi selama beberapa hari lalu yang terkini. Selanjutnya ada diagram sistem usulan login. Membuka aplikasi, memilih menu login, tampilan login, mengisi username dan password, validasi username dan password, tampil pesan kesalahan, tampil menu utama customer, memeriksa akun pelanggan di menu. Selanjutnya ada sistem usulan register. Membuka aplikasi, memilih menu register, tampilan register, mengisi formulir pendaftaran, memvalidasi form pendaftaran, menampilkan pesan kesalahan, menuju menu utama akun pelanggan atau customer. Selanjutnya mengecek list daftar pelanggan dan menu customer. Selanjutnya ada sistem usulan penyewaan mobil. Menuju menu utama akun pelanggan,
memilih menu pilihan mobil, pilih mobil yang ingin dirental, menentukan jadwal rental dan pengembalian, mengintegrasikan hasil penjadwalan rental mobil, transaksi akan meminta mengupload bukti pembayaran, memproses dan mengkonfirmasi bahwa transaksi sudah dibayar, mendownload hasil upload bukti pembayaran pelanggan. Selanjutnya ada usulan penyerahan mobil, yaitu pelanggan akan menunggu keputusan dari sistem dan admin, mengeprint struk pembayaran rental mobil, memeriksa struk pembayaran yang sudah benar, kesalahan sistem atau pelanggan, cetak PDF hasil print struk pembayaran rental mobil, penyerahan mobil yang akan diserahkan kepada pelanggan kalau lambat jika pakai supir, penyerahan mobil akan diserahkan di tempat langsung jika tidak pakai supir, mengecek transaksi di menu utama transaksi. Selanjutnya ada usulan pengembalian mobil, melakukan tanggal kembali rental mobil, terlambat mengembalikan mobil, tidak perlu membayar denda, mendeteksi jika ada keterlambatan, biaya sewa rental akan ditambah biaya denda, rental mobil telah dikembalikan berdasarkan tanggal pengembalian. Selanjutnya ada sistem usulan pembuatan laporan, memfilter output tanggal transaksi, menampilkan list transaksi, rincian transaksi berdasarkan tanggalnya, mengeprint invoice transaksi, mencetak PDF laporan transaksi, dan menerima data laporan transaksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Nagasari, saya dari kelompok 3, NIM saya 1218-2230. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari fungsi darah. Di bagian slide 32 ada entity relationship diagram. Pada table admin ini ada terdapat 4 kolom. Pertama password, username, ID admin, dan nama admin. Terus kita lanjut lagi melayani customer. Di table customer ini ada juga beberapa kolom. Di antaranya teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian lanjut lagi melakukan itu di table transaksi. Ada juga beberapa kolom di sini. Kalian bisa lihat di sini ya teman-teman. Terus lanjut lagi menyediakan ya. Rental mobil itu menyediakan di table ini ada beberapa kolom juga. Kalian bisa lihat juga. Terus di bagian transaksi tadi lihat nih di bawah ada rental juga ada beberapa kolom pada table rental. Kemudian kalian lihat di table mobil di bawah itu ada tipe ini ada 3 kolom, jadi tipe, nama tipe, dan kode tipe. Selanjutnya spesifikasi file table admin. Pada nomor 1 itu elemen datanya ID admin, akronimnya ID admin, ID_admin, tipenya integer, panjangnya 11, dan keterangannya primary key. Yang pada kolom nomor 2 ada nama admin, terus akronimnya nama_admin, tipenya varchar, panjangnya 20. Terus yang ketiga username, sama akronimnya username, terus tipenya varchar, panjangnya 20. Di sini juga ada table customer. Table customer ini terdapat 10 bagian ya. Pertama ID customer. Di ID customer ini akronimnya ID_customer, tipenya integer, panjangnya 11, keterangannya primary key. Nah, elemen datanya ada ID customer, nama, username, alamat, gender, nomor telepon, nomor KTP, password, image atau foto, terus role ID. Kita langsung aja di table mobil juga ada 10 bagian. Di elemen datanya ada ID mobil, kode tipe, merek, nomor plat, warna, tahun, status, harga asli, dan harga sama denda. Terus ini ada beda nih, ID
Di elemen datanya itu ID mobil, akronimnya ID_mobil, tipenya integer, dan panjang 11 keterangannya primary key. Nah, nomor 2 ini kode tipe, akronimnya kode underscore tipe, tipenya varchar, panjang 20, dan keterangannya origin key. Terus lanjut tabel mobil tadi. Elemen datanya ada AC, supir, sama MP3 player, terus voice bridge dan gambar. Tabel rental ada 7. Pertama ID rental, ID customer, tanggal rental, tanggal kembali, tanggal pengembalian, status rental, dan status pengembalian. Akronimnya ada ID_rental, ID_customer, tanggal rental, tanggal kembali, tanggal pengembalian, status rental, dan status pengembalian. Tipenya di sini teman-teman bisa lihat ada integer, date, dan varchar. Panjangnya bervarian, ada yang 15. Kalau tanggal kembali kan nggak ada panjang itu. Dan varchar panjangnya itu 50. Keterangannya primary key sama origin key. Terus lanjut lagi tabel transaksi. Ada 10 juga nih. Pertama ID rentalnya di elemen data. Terus kalian ke akronim itu ID rental, tipenya integer, panjangnya 11, dan keterangannya primary key. Yang contoh nomor 2 itu ID customer, terus akronimnya ID_customer, dan tipenya integer, panjangnya 11, keterangannya origin key. 3 ID mobil, terus akronimnya ID_mobil, tipenya integer, panjang 11. 4 image, 5 alamat, 6 nomor telepon, 7 tanggal rental, 8 tanggal kembali, 9 harga, dan 10 denda. Di sini teman-teman juga bisa lihat ya contohnya. Terus kita lanjut lagi tabel transaksi ini. Nomor 11-nya itu ada total denda, akronimnya total_denda, tipe varchar, panjang 120. Elemen datanya ada tanggal pengembalian, status rental, bukti pembayaran, dan status pembayaran. Terus tabel tipe mobil. Tabel tipe mobil ini ada 3, ID tipe, kode tipe, dan nama tipe. Di bagian ID tipe ini akronimnya ID_tipe, tipenya integer, panjangnya 11, keterangannya primary key. Terus pada kode tipe ini akronimnya kode_tipe, tipenya varchar, panjangnya 20, dan nama tipe, nama_tipe, tipenya varchar, dan panjangnya 25. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari rekan anggota kelompok 3 kami sebelumnya, yaitu Putri. Di slide ini ada spesifikasi dokumen sistem usulan. Pertama, dokumen laporan data peminjaman dan pengembalian produk rental mobil Alvin Bintaro. Fungsi sebagai bukti laporan data peminjaman dan pengembalian produk rental mobil Alvin Bintaro. Sumbernya admin. Tujuan ke owner rental mobil Alvin Bintaro. Medianya file PDF. Frekuensi setiap 1 bulan sekali atau harian. Format laporan _data_transaksi.pdf. Berikut slide selanjutnya ada screenshot dari filter laporan transaksi PDF rental mobil Alvin. Di sini dimulai dari tanggal 10 Juni sampai 13 Juni tahun sekarang. Ini adalah screenshotan dari PDF hasil download cetak filter PDF laporan transaksi di rental mobil ini. Di sini ada beberapa tabel baris dan kolom yang data-datanya diambil dari database PHP MyAdmin. Ada nomor, gambar pribadi, customer, pelanggan, mobil yang dirental, ada Toyota dan BMW,
alamat pelanggannya, nomor handphone aktif, tanggal rental untuk pelanggan Ayu mulai tanggal rentalnya 10 Juni, untuk pelanggan Sidik tanggal rentalnya 10 Juni juga, tanggal kembali dari dua pelanggan ini 12 Juni. Harga per hari untuk pelanggan Ayu dengan menyewa mobil merek Toyota, harga per harinya 450.000. Untuk Civic yang menyewa mobil merek BMW, harga per hari udah rental mobil tersebut 110.000. Denda per hari untuk Ayu 95.000, kalau Civic 105.000. Total denda 95.000 untuk pelanggan Ayu. Kalau Civic total dendanya 105.000. Total denda ini dihitung dari denda per hari. Jadi jika pelanggan Ayu ini telat dari tanggal kembali telat sehari, maka total denda akan menghitungnya 95.000 karena kembalinya tepat waktu. Untuk tanggal pengembalian ini adalah pelanggan benar-benar telah mengembalikan mobil yang direntalkan sebelumnya, yaitu tanggal yang melewati batas tanggal kembali yang ada di sini. Tapi jika pengembaliannya tepat waktu berdasarkan tanggal kembali yang diinput oleh pelanggan dalam rental mobil, maka total dendanya ini tidak terlalu mahal. Untuk status pengembalian menjadi kembali dan status rentalnya selesai ketika setelah mengupload bukti pembayaran dengan formatnya PDF dan JPG. Spesifikasi dokumen sistem usulan lanjutan ada nomor 2 di sini. Nama dokumen laporan _data_transaksi.pdf dan al_laporan_transaksi.pdf. Fungsi sebagai bukti laporan data transaksi yang telah lunas dan dikembalikan maupun yang belum lunas dan tidak dikembalikan hingga telat pada tanggal pengembalian akan terkena denda keterlambatan. Sumbernya admin, tujuan ke owner rental mobil Alvin Bintaro, medianya file PDF, frekuensi setiap 1 bulan sekali atau harian, format laporan _data_transaksi.pdf dan al_laporan_transaksi.pdf. Ini adalah screenshotan dari download PDF di tombol download PDF di aplikasi rental mobilnya yang tombol warna hijau nanti akan didemokan. Itu adalah screenshotan cetak laporan transaksi keseluruhan PDF di transaksi laporan di rental mobil Alvin ini. Sini adalah inputan laporan transaksi secara keseluruhan, data-data pelanggan-pelanggan yang mana saja yang telah merental mobil yang dimulai dari bulan-bulan sebelumnya hingga bulan yang terbaru pelanggan tersebut telah merental mobil. Jadi di sini ada total dari screenshotan cetak laporan keseluruhan PDF ini ada 5 pelanggan atau 5 customer. Adalah Dika, Nastra, Ayu, dan Sidik. Mobil yang direntalkan ada BMW, Toyota, Honda, Toyota, BMW. Alamat pelanggan yang sesuai dan nomor handphone aktif pelanggan agar bisa dihubungi. Tanggal rental dan tanggal kembali. Tanggal rental ini dimulai paling awal yaitu pelanggan pertama dari pelanggan namanya Ella, itu dari 15 Mei hingga 12 Juli. Jadi keseluruhan dari bulan Mei hingga Juli jangka 2 bulan.
ada sebanyak 5 pelanggan yang telah rental mobil. Harga per hari untuk Ella 500.000, Dita 4,5, Sisla 400.000, Ayu 450.000, Sidiknya 110.000. Dana per hari yaitu untuk Ella 100.000, Dita 95.000, Sisa 80.000, Ayu 95.000, Sisla 105.000. Tanggal pengembalian untuk Ella yaitu dikembalikan pada tanggal 17 Mei. Kalau Dita yaitu 18 Mei. Sisla ada 21 Mei melakukan tanggal pengembalian. Dalam upload bukti pembayarannya. Ayo 13 Juli. Sidik juga 13 Juli. Status pengembalian otomatis menjadi kembali setelah mengupload bukti pembayaran. Begitu juga dengan status rental menjadi selesai, dan ada tabel bukti pembayaran dengan format PDF dan JPG. Desain antar muka aplikasi rental mobil Alvin Bintaro. Ini adalah screenshotan dari form tambah data mobil. Di sini ada berguna untuk menambahkan data mobil yang dengan mengisikan input data tipe mobil, merek, nomor plat, warna, fasilitas berupa AC, harga asli mobil, harga per hari untuk direntalkan mobilnya, denda, tahun produksi, dan status mobil. Form login akun. Di sini untuk meloginkan 2 akun, yaitu akun admin dan akun pelanggan, dengan menginputkan username dan password, lalu klik login. Form tambah tipe mobil, yaitu untuk menambahkan tipe atau kode tipe mobil dengan menginputkan kode tipe dan nama tipe, lalu diklik simpan, maka akan bertambah tipenya ke menu data tipe. Form tambah customer atau pelanggan. Di sini menginputkan nama data pelanggan yang baru didaftarkan di template admin, yaitu menginputkan nama pelanggan, username, alamat, gender, dan nomor telepon. Form register akun. Di sini untuk mendaftarkan data nama pelanggan yang baru didaftarkan, karena menginputkan nama customer, username, alamat, gender, nomor telepon, nomor KTP, password, dan gambar pribadi pelanggan tersebut berupa pas foto dan KTP. Form ganti password, yaitu untuk mengganti password pada kedua akun, yaitu akun admin dan akun pelanggan. Form data list laporan transaksi rental mobil, yaitu memfilterkan data laporan transaksi dari tanggal sampai tanggal, lalu ketika diklik tampilkan data maka akan tampil list data laporan transaksi dari pelanggan tersebut. Lalu ada 4 tombol. Ketika diklik tampilkan data, ada tombol print, yaitu untuk menampilkan print invoice yang akan diprint menggunakan perangkat printer. Lalu ke tombol warna kuning download PDF, yaitu mendownload laporan transaksi berdasarkan filter yang diinputkan dari tanggal sampai tanggal. Isiannya sama seperti di tampilan template ini, ada nomor, gambar, customer, mobilnya apa yang dirental, alamat, nomor handphone aktif, tanggal rental, tanggal kembali, lalu harga per hari. Untuk download PDF juga isinya sama, bedanya yaitu tidak secara terfilter tapi secara keseluruhan. Dari bulan Mei hingga bulan Juli misalnya, maka akan tampil keseluruhan pelanggan-pelanggan yang merental mobil pada kisaran bulan Mei hingga Juli. Lalu untuk ekspor ke Excel, yaitu bagaimana laporan dari download PDF ini kekirim ke Excel. Kesimpulan, laporan data peminjaman dan pengembalian rental mobil ini jadi lebih mudah dibandingkan sebelum menggunakan aplikasi sistem informasi berbasis website
Dengan adanya pengembangan aplikasi dalam peminjaman rental mobil ini diharapkan dapat membantu proses bisnis yang lebih baik. Bisnis usaha rental mobil juga dapat berkembang dengan adaptasi teknologi yang akan digunakan hingga beberapa tahun ke depan dan membantu pelanggan dalam menentukan pilihan rental mobil menjadi lebih efisien dan efektif. Begitu juga manfaatnya untuk perusahaan jasa rental mobil dapat mengevaluasi setiap limit fitur yang ada di aplikasi website tersebut dengan memaintaining server dan klien agar kinerja menjadi optimal dan memberikan pelayanan maksimal dan terpercaya. Untuk saran yang ini disampaikan tentang pembuatan program disarankan pada pembaca makalah agar membaca dan menganalisa referensi lain yang berkaitan dengan rental mobil atau materi pada makalah atau PPT ini agar selalu memilih beberapa bagus dalam kinerja aplikasi. Dibutuhkan update mekanisme aplikasi website ini secara berkala. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya akan menjelaskan demo atau dari program aplikasi rental mobil kami atau saya. Sini saya akan login sebagai admin untuk Lucky. Di sini passwordnya sudah kesimpan, jadi otomatis keisi. Klik login. Di sini adalah dashboard untuk manajemen data dari database di PHP MyAdmin-nya. Lalu ke menu data mobil di sidebar. Di sini ada 9 data. Untuk menambahkan ada tambah data mobil. Pilih tipe mobil, mereknya apa tuh? Toyota. Platnya diisi, mereknya Toyota ya, warnanya abu-abu. Di sini adalah fasilitas dari mobil tersebut. Jika ada AC maka pilih tersedia, mau pakai supir atau tidak ketika merental mobil, atau disediain atau tidak dari pihak jasa pelayanan rental mobil ini. Yang biasanya tidak tersedia. Ini pemutar musik ada, berarti tersedia. Status voice wave tidak tersedia. Harga asli 500 juta. Harga per hari untuk disewa atau direntalkan yaitu 150.000. Denda per harinya 100.000. Tahun 2019 tahun terbit dari mobil tersebut. Status mobil karena ini dirental maka tersedia. Pilih gambar mobil. Klik simpan. Data mobil berhasil ditambahkan. Dan di detail mobil ini adalah rincian dari aplikasi data mobil ini, misalnya tipe, merek, dan lain-lain. Seperti yang kalian lihat di sini harganya kurang angka 0, jadi bisa diupdate. Update di sini di menu action ada tombol warna biru, klik nolan nih ditambahin 1.500 juta. Nah, itu kan 500 juta. Tadi 50 juta sebelum diupdate. Untuk menghapus, ini sebagai contoh di nomor angka 9 tadinya ada, diklik tombol merah, data mobil berhasil dihapus dan kembali nomorkan menjadi 9, tadinya 10. Untuk di data tipe fungsinya sama seperti di data mobil,
SPA kode tipenya, nama tipenya smart card. Klik simpan. Data tipe berhasil ditambahkan. Untuk mengupdate seperti biasa ada di tombol warna biru. Di sini support card, Matic, dan namanya berubah. Tidak ada notifikasi data tipe berhasil diupdate. Lalu ke menu data customer. Di sini seperti biasa, kalau ngapus yang ini dihapus, data tipe berhasil dihapus, dan nomornya hingga 6, tadi 7. Di sini ada tanda data customer, ada baris dan kolomnya, ada customer, namanya, username, guna untuk login di form login, alamat pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, nomor KTP, paspor yang sudah terenkripsi, gambar pribadi, Excel. Ada 3 tombol di sini, ada warna hijau detail customer, update, dan delete warna merah nih. Sebagai contoh, klik tambah data, isi namanya siapa, sebagai contoh. Jenis kelamin perempuan, nomor aktif dari nomor teleponnya, aktifnya apa, nomor teleponnya, nomor KTP yang berlaku, atau pokoknya biasanya 16 digit, paspor, input gambarnya, contohnya yang ini foto, pas foto, klik submit. Lalu ada notifikasi data customer berhasil ditambahkan dan jumlahnya menjadi 8, tadi 7 ya kalau kalian memperhatikan. Dan di sini ada inputan foto baru di bawahnya. Setiap data inputan baru yang ditambahkan maka munculnya ada di paling bawah, bukan di tengah atau di atas, tapi di paling bawah. Di sini adalah detail customer, keterangannya ada nama, username, alamat, gender, nomor telepon aktif, nomor KTP, call ID sebagai customer. Username ini digunakan untuk login ya. Tadi yang sudah dijelaskan di awal tuh, tadi login seperti itu tampilannya, menginput username dan password. Username gunain yang ini bisa. Jika ingin mengupdate maka klik tombol warna biru, namanya siapa, nama panjang, nah ubah lagi. Ketika di-update maka password yang ini menjadi panjang karena sudah terenkripsi. Jadi buat lagi password yang baru atau yang tadi sebelumnya tidak diganti. Klik submit. Data customer berhasil di-update. Fotonya hilang. Input foto lagi. Ya, pokoknya ada kan. Kembali ke menu transaksi. Untuk menghapus seperti ini, menghapus
data customer berhasil dihapus. Untuk kawal ID untuk admin dari template admin ini yaitu ada di sini. Nah, kawal ID nya admin untuk login sebagai admin. Oke. Kalau menu transaksi di sini ada 3 sebelumnya. Di sini ada inputannya, customer, mobil, alamat, nomor handphone, tanggal rental, tanggal kembali, harga per hari, denda per hari, total denda, tanggal pengembalian, atau tanggal customer pelanggan tersebut benar-benar mengembalikan. Status pengembaliannya kembali otomatis diubah ketika di PHP-nya admin mendeteksi kalau pelanggan tersebut sudah mengupload bukti pembayaran. Lalu status rentalnya juga berubah menjadi selesai atau belum selesai. Ketika sudah mengupload bukti pembayaran, maka simbol X ini berubah menjadi checklist action. Ada 2 warna hijau untuk mendownload bukti pembayaran, tanda silang ini untuk membatalkan. Jika dipakai maka hilang. Batalan transaksi Anda berhasil dilakukan. Ada nomor 1 sama 2, tadi 3. Untuk menambahkan data transaksi di menu data transaksi ini, maka diperlukan template bantuan, yaitu template pelanggan, namanya template cardboard. Template ini dikhususkan untuk pelanggan, akun pelanggan yang sudah mendaftarkan data dirinya di aplikasi rental mobil ini. Kita login dulu, login. Di sini akan dialihkan ke tampilan template pelanggan, yaitu cardboard. Di sini template dikhususkan untuk merental mobil. Di sini adalah fitur-fitur yang disediakan dari template tersebut. Ya, seperti itu. Klik di mobil, lalu klik artikel paling bawah. Nah, mobil yang baru ditambahkan yaitu ada di sini paling bawah, Toyota Camry. Harga asli mobil 500 juta. Untuk harga sewa per hari mobilnya 150.000. Di sini ada tulisan keterangan mobil ini memiliki banyak fitur baru yang bisa kita rasakan sensasinya saat mengendarai mobil ini. Dan di bawahnya ada tombol dan ikon fasilitas yang ada di mobil tersebut. Untuk tanda checklist ini berarti ada, kalau tanda silang berarti nggak ada. Misal AC checklist berarti ada di mobil itu, silang supir berarti nggak ada supir, pribadinya nggak ada. Checklist MP3 player komentar musik ada, berarti checklist. Tanda silang pemandu suara nggak ada, berarti tandanya silang. Detail rental yaitu rincian dari mobil ini, merek, nomor plat, warna, tahun produksi, status rentalnya tersedia. Kita coba untuk menyewa atau rental mobil ini, yaitu Toyota warna abu-abu ini. Rental, tentukan tanggalnya 11 Juli sampai 13 Juli, tanggal kembalinya, klik rental, maka transaksi rental mobil berhasil, silakan check out. Tadi nomor 2 ya, 1 sama 2. Maka kembali ditambah jadi 1, jadi 3 data, yaitu sikap.
Seperti ini cara menambahkan data transaksi di template admin ini di menu transaksi. Untuk total denda 0 rupiah. Kenapa? Karena pelanggan tersebut belum melakukan tanggal pengembalian dan status pengembalian juga belum kembali, status rentalnya juga belum selesai. Dan di sini ya masih tanda silang atau close yang bisa dibatalkan jika ingin dibatalkan. Saya coba. Ya, ketika sudah dirental maka statusnya kembali menjadi tidak tersedia, tidak bisa dirental. Ya kan, tidak tersedia atau sedang dirental. Tapi itu jika mau dibatalkan. Kalau ini tidak mau, maka kita lanjut ke transaksi mobil. Print invoice, yaitu untuk mengeprint stroke invoice ini dengan menggunakan printer. Nah, tidak ada printer maka diklik cancel. Di sini ada nama, merek mobil yang dirental, tanggal rental mobil 14 Juli, tanggal kembali rental 13 Juli, biaya sewa per hari mobil 150.000, biaya denda per hari mobil 100.000, jumlah sewa per hari mobil 2 hari lamanya, status pembayarannya menjadi belum lunas, jumlah pembayaran mobil 300.000, jumlah denda mobilnya 200.000, rekening pembayarannya. Di sini ada beberapa list yang harus dibayarkan dengan menggunakan rekening ini. Untuk kenapa jumlah pembayaran mobil ini jadi 300.000 totalnya dan jumlah denda mobil ini total 200.000, dihitung dari sini. Biaya sewa per hari mobil 150.000 per hari. Nah, jika pelanggan tersebut meminjam tanggal rentalnya dari tanggal 11 Juli sampai tanggal kembalinya 13 Juli, berarti 2 hari. Jadi 150.000 per hari dikali 2 hari, jadi 300.000. Itu juga dengan denda per hari 100.000 dikali 2, 200.000. Berarti itu. Upload bukti pembayaran. Terus di laptop kalian bukti pembayaran contohnya berupa gambar bukti rekening atau transfernya menggunakan BCA, kirim. Lalu bukti pembayaran Anda berhasil diupload, notifikasinya, klik pembayaran. Menunggu konfirmasi pembayaran, warna kuning. Di sini adalah tugas admin untuk mengonfirmasi pembayaran dari pelanggan. Oke. Dan sudah menjadi checklist, tadinya X. Kita lihat. Download bukti pembayaran. Diklik OK. Muncul bukti pembayarannya, yaitu berupa gambar hasil bukti rekening atau bukti transfer ke rekening yang terkait. Simpan, klik tanda checklist, tentukan tanggal pengembalian pelanggan tersebut mengembalikan setelah mengupload bukti pembayaran statusnya. Maka jika sudah mengembalikan, status pengembaliannya kembali, dan di database PHP My Admin juga otomatis berubah menjadi kembali di status pengembalian, dan begitu juga di status rental menjadi selesai. Klik simpan, buku transaksi berhasil diupdate, dan di sini total denda menjadi 100.000 karena denda per harinya 100.000. Ya, seperti itu. Status pengembalian juga sudah kembali, status rentalnya selesai, tanggal pengembaliannya sudah ada 14 Juli,
sehari setelah yang dijanjikan pelanggan pada tanggal kembalinya, yaitu 13 Juli. Jadi kalau telat sehari dari tanggal kembali, yaitu 14 Juli, maka total denda ini akan otomatis menghitung per harinya. Ya, dendanya harinya 100.000. Kalau telat 2 hari, berarti total dendanya 200.000, karena denda per harinya 100.000. Seperti itu. Oke. Klik di laporan. Sini pilih tanggal, dari tanggal 15 Mei sampai tanggal 13 Juli. Diklik tampilkan data, maka akan ada 3 data yang ada dengan rincian dari baris dan kolom ini. Ada gambar customer, namanya, mobil yang dirental, alamat pelanggan, nomor handphone aktif, tanggal rentalnya, tanggal kembali, harga per hari, denda per hari, total denda, tanggal pengembalian, status pengembalian, status rental, bukti pembayaran, yang format PDF dan JPG. Status pembayarannya juga menjadi sudah lunas. Ketika diklik BIM invoice, maka tampil seperti ini, dan catatan menggunakan perangkat printer. Klik cancel. Isiannya sama persis seperti di template admin, jadi di skip aja. Yang membedakan ada di tab headline-nya itu, yaitu ada dari tanggal sampai tanggal. Di sini adalah filter laporan data transaksi, karena secara ini adalah filter untuk di tombol download PDF yang warna kuning ini. Untuk yang warna hijau yaitu mendownload data pelanggan secara keseluruhan. Misalnya kalau filter seperti ini, ya, ini kan muncul satu. Ketika diklik, tunggu loading, maka yang muncul hanya satu, karena yang terfilter pada rank dari tanggal 11 sampai 13 Juli ini hanya satu pelanggan yang rental. Jadi yang muncul hanya satu. Isiannya sama seperti template admin. Itu adalah filter laporan data transaksi. Untuk download PDF itu secara keseluruhan. Jadi isiannya 3, tadinya 1. Ini isiannya sama, ada customer, mobil yang dirental, alamatnya, nomor handphone aktif, tanggal rental, tanggal kembali. Jadi ini secara keseluruhan yang rental mobil dari bulan Mei hingga Juli. Ada data 3 pelanggan. Harga per hari, denda per harinya, total denda, tanggal pengembalian, status pengembalian, status rental, bukti pembayaran, ada format PDF dan JPG. Status pembayarannya udah lunas. Ketika di logout, maka akan ke template pelanggan, folder. Ketika diklik ganti password, maka ini akan mengganti password berdasarkan akun yang aktif di template tersebut. Tadi kita dari template admin, maka yang mengganti password adalah untuk akun admin, itu yang namanya Lucky. Yang ini passwordnya, yang ini yang udah kesimpan diubah ke password baru. Karena saya tidak mau, maka di cancel aja. Di sini saya akan menjelaskan mendaftar sebagai pelanggan di template customer tadi.
Di sini ada nama customer, username, alamat, gender, nomor telepon, nomor KTP, password, gambar pribadi. Untuk mendaftar ini ada dua metode, yaitu di template admin, yaitu di tambah data customer ini untuk mendaftarkan pelanggan, dan dari menu pelanggan tersebut di menu ke register akan tampil seperti form register ini. Kita coba. Namanya Adit, alamatnya jalan apa, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon yang aktif agar bisa dihubungi apa, nomor KTP, paspor, gambar pas foto, klik register atau berhasil, silakan login. Di sini ya udah termasuk. Tadi yang ini paling bawah, kini ada karena sudah ditambahkan melalui template pelanggan, maka bertambah lagi di sini. Jadi ada dua cara. Update. Kita ganti paspornya di sini. Pilih fotonya, lalu klik submit. Data customer berhasil diupdate. Lalu login di sini. Maka bisa login ke tampilan template khusus pelanggan. Ketika diklik welcome, berarti udah login. Kalau ada tulisan welcome, kalau di logout maka tulisannya login, berarti ini belum login. Kalau masih ada tulisan login, lalu kita login lagi, masukkan akun yang tadi baru dimasukkan. Sini ganti password. Ganti password untuk akun pelanggan yang tadi baru dimasukkan, yaitu namanya Adit. Passwordnya apa? Kita coba. Aku pencet. Jadi kalau ganti paspor hanya di template admin saja. Kita coba. Ya, seperti itu cara ganti paspor melalui template pelanggan. Sekian dari demo program aplikasi rental mobil kelompok 3 ini. Terima kasih atas perhatian Anda.